Oke, baik teman-teman. Pada materi kedua kami membahas tentang isek muskel atau otot pada serangga. Jadi menurut pengertian, meskipun kekuatan otot serangga lebih kecil, namun kekuatan absolut otot serangga yang ditentukan oleh beban yang dapat diangkat per luas penampang tidak berbeda secara signifikan dari vertebrata. Otot serangga memiliki struktur yang kompleks dan mampu menghasilkan sinyal listrik seperti neuron. Otot harus merespon dengan cepat dan tepat terhadap sinyal saraf untuk memungkinkan organisme melakukan gerakan yang rumit. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai struktur otot serangga. Struktur dasar otot serangga meliputi sel otot yang berbentuk lurik, retikulum endoplasma sebagai retikulum sarkoplasma, dan membran sel yang disebut sarkolema. Otot serangga memiliki serat otot yang terdiri dari miofibril yang tersusun memanjang dan meregang sepanjang serat. Retikulum sarkoplasma berfungsi sebagai penyimpan intraseluler untuk kalsium dan mengangkutnya dari bagian dalam retikulum ke dalam sarkoplasma. Invaginasi sarkolema membentuk kubulus transversal atau sistem T yang terkait erat dengan retikulum sarkoplasma. Berikutnya terkait dengan pergerakan pada otot serangga. Pergerakan itu sendiri dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, walking. Serangga biasanya menggunakan stabilitas statis, di mana kaki diposisikan untuk menjaga keseimbangan yang stabil. Lalu yang kedua, jumping. Gerakan melompat dimungkinkan karena adanya kaki belakang yang dimodifikasi atau tulang paha belakang yang membesar, misalnya pada Orthoptera dan kutu. Dengan otot-otot besar di mana kontraksi yang lambat menghasilkan energi yang tersimpan dalam salah satu cara berikut. Yang pertama ialah distorsi sendi femorotibialis. Yang kedua, sklerotisasi seperti pegas, misalnya perpanjangan jaringan ikat di metatibia. Dan yang ketiga, tekanan pada resilin elastis di tulang kering. Yang ketiga ada rowing. Gerakan mendayung pada lapisan permukaan air dimungkinkan karena adanya tegangan permukaan air dan pada telapak kaki serangga, yaitu yang terdapat kutikula atau rambut yang bersifat menolak air. Dan yang terakhir, flight atau terbang. Kemampuan terbang ini memungkinkan serangga memiliki mobilitas yang sangat tinggi, yang membantu dalam memperoleh makanan, kawin, penyebaran, dan juga eksploitasi lingkungan. Kemampuan terbang hanya dimiliki oleh fase imago. Nah, terbang dapat dilakukan dengan menggerakkan otot-otot terbang secara aktif dan secara pasif, atau bahkan melayang-layang mengikuti arah angin. Oke teman-teman, sekian presentasi dari kami berdua untuk materi yang kedua.